Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita dapat menjalankan tugas sehari-hari atau kegiatan kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Syukur alhamdulillah kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan membahas kembali soal berbagai perkembangan yang terjadi perang antara Rusia dan Ukraina yang telah memasuki sudah memasuki bulan ketiga. Sejak awal memang banyak orang menginginkan perang itu cepat berlalu atau misalnya 1 bulan telah berakhir, tetapi kita tercengang karena perang itu ternyata memakan waktu yang cukup lama dan setiap hari bahkan terakhirnya tidak ada upaya-upaya untuk ke jalan perdamaian, misalnya kembali ke meja perundingan untuk mengakhiri perang itu. Nah, saudara sekalian, kita tentunya mengetahui apa yang terjadi, perang yang terjadi di antara Rusia dan Ukraina itu dari berbagai media, baik media sosial, media online dan lain sebagainya, televisi ya. Sehingga kita, dan tentunya berita-berita yang ditampilkan dikutip dari media ada juga yang tidak jujur, atau karena media internasional misalnya Al Jazeera maupun CNN, tentunya tidak sepenuhnya kita pegang, karena misalnya CNN pasti sudah dapat dipastikan banyak beritanya yang mendukung Ukraina, yang mungkin juga dikendalikan sepenuhnya oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Sementara Al Jazeera mungkin dia agak ke tengah, dia lebih dapat dipercaya secara objektif bagi kita yang bersimpati atau tidak bersimpati kepada negara-negara NATO atau Barat. Nah, tentunya bahasan kita ini terkait dengan itu dan pengalaman kita terhadap kebijakan internasional yang dilakukan oleh Amerika dan sekutunya, dalam hal ini NATO ya, yang jejaknya kita masih ingat sampai sekarang, sehingga kita relatif tidak banyak mempercayai, bahkan tidak menginginkan, merindukan adanya kekuatan dunia yang berimbang. Sehingga mengapa ketika Rusia melawan secara tidak langsung telah melakukan perlawanan terhadap kebijakan Amerika dan sekutunya di Ukraina, banyak yang memberi dukungan secara tidak langsung. Terutama misalnya di negeri kita, diduga begitu banyak rakyat Indonesia memberi dukungan terhadap kepemimpinan Putin atau langkah yang diambil oleh Putin dalam menginvasi atau dalam bahasa yang lain sebagai melakukan operasi khusus militer di Ukraina. Dan satu persatu mulai terbuka bahwa misalnya jadi tidak semua, seluruh berita yang dilakukan oleh Putin tentang kemungkinan Amerika melakukan persekongkolan gelap dengan pemerintah Ukraina maupun negara-negara atau merupakan presentasi dari negara-negara NATO itu mulai terbuka. Misalnya ada dugaan pengembangan senjata biologis di Ukraina yang beberapa hari ini kita dapatkan berita bahwa hal itu diungkapkan oleh pemerintah Rusia di di pertemuan Dewan Keamanan PBB misalnya. Dan juga banyak terbukti bahwa memang alasan-alasan yang dicoba dibangun oleh Rusia mengapa mereka melakukan operasi militer khusus di Ukraina, kan dianggap bahwa Ukraina selama ini yang pertama misalnya telah melakukan militernya yang ultra nasionalis, yang kita tahu bahwa misalnya Azov dan lain sebagainya,
itu telah melakukan penganiayaan ataupun secara kezaliman terhadap atau penindasan terhadap warga-warga Rusia, etnis Rusia di bagian timur maupun di bagian selatan Ukraina. Satu, yang kedua, ada Ukraina ingin bergabung dengan menjadi anggota NATO dan Uni Eropa atau terutama NATO. Kemudian Amerika sudah terlalu ikut campur jauh di dalam internal Ukraina dengan tujuan hanya untuk mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka melakukan penyerangan terhadap kepentingan Rusia di masa depan. Nah, itulah alasan yang kira-kira bisa kita tangkap yang ini oleh Presiden Putin. Tapi bagi kita, bagi saya yang setidaknya dari mengamati berbagai penjelasan yang dilakukan oleh pengamat politik internasional di Indonesia, misalnya ada rektor Universitas Pertahanan itu, kemudian ada yang perempuan itu, Mubin atau siapa ini gitu ya, namanya agak susah disebut. Kemudian ada juga satu pengamat dari NPT itu luar biasa, yang semuanya tidak ada yang mereka membela Amerika dan sekutunya, semuanya mengarah pembelaannya terhadap Rusia, dan apa yang dilakukan oleh Rusia dalam hal ini Presiden Putin itu dianggap sesuatu yang luar biasa yang saatnya sudah dilakukan supaya terjadi keseimbangan kekuatan di dunia. Jadi jangan hanya didikte oleh Amerika dan kawan-kawan sekalian, sehingga hukum internasional itu tidak berjalan karena suka-suka mereka. Misalnya Amerika melakukan apa yang disebut dengan invasi ke Irak dan efek dari melawan pemerintah Saddam Hussein itu, pemerintah Saddam Hussein itu efeknya adalah jutaan rakyat sipil mati. Kemudian terjadi Amerika menguasai negeri itu beberapa saat, mendirikan pemerintahan boneka, kemudian diduga melakukan perampokan terhadap kekayaan Rusia, yaitu kekayaan negeri Saddam Hussein atau Irak itu minyak misalnya. Demikian juga mereka melakukan misalnya di Syria, mereka juga melakukan membiayai atau melakukan infiltrasi kepada rakyat sipil di Libya, memfasilitasi dan kemudian mereka menjatuhkan pemerintahan Muammar Gaddafi. Demikian juga puluhan tahun, bahkan 20-an tahun menginvasi Afghanistan dengan alasan teroris dan sebagainya. Padahal sesungguhnya mereka adalah teroris yang sejati dalam mereka terus dunia. Oleh karena itu di mana mereka juga pada tahun 90-an awal mereka menginvasi dan mencabik-cabik Yugoslavia, negeri Yugoslavia itu. Dan sebetulnya itu juga karena ada kesalahan dari internal Yugoslavia sendiri, karena mereka menggembar-gemborkan isu etnis di internal terutama Yugoslavia dan Serbia ya. Nah, inilah yang sebetulnya kita tidak inginkan itu terjadi di dunia sekarang ini, sehingga kita perlu mendukung seorang pemimpin besar seperti Rusia itu, dan punya kekuatan militer yang besar juga, ekonomi yang besar, pemimpin yang pintar, yang juga boleh dikata mewakili kelompok-kelompok negara yang tidak puas terhadap kebijakan internasional Amerika dan seperti selama ini. Nah, saya sebagai warga negara Indonesia tentunya senang terhadap apa yang dilakukan oleh Putin, karena bukan karena membenarkan apa yang dia lakukan terhadap Ukraina, tetapi itu alasan saja. Tetapi bahwa itu sebetulnya dia mencoba untuk melawan hegemoni Amerika Serikat dengan dan kekuatan tunggal yang dicoba selama ini dimainkan, diperankan oleh Amerika, dan memiliki, menurut mereka, ada niat jahat terhadap Rusia sendiri. Nah, di konteks kita Indonesia, pemerintah kita sebetulnya banyak para pengamat yang saya baca, yang saya nonton keterangan mereka dan masuk akal, walaupun mereka begitu, misalnya Hikmanto dan Profesor Hikmanto Juwono, kemudian ada Ibu siapa itu, kemudian ada satu pengamat lagi yang terakhir diwawancara oleh mantan direktur TNI yang cukup bagus analisa dan fakta-fakta yang dia kemukakan.
Sehingga kita tidak punya alasan untuk mendukung Rusia, kepemimpinan Rusia ya, karena kelihatannya dari fakta-fakta dan analisa yang ditemukan oleh para ahli-ahli kita, ternyata Amerika dan sebutnya terlalu banyak skandal di dunia internasional dan memiliki niat-niat yang buruk untuk kepentingan mereka sendiri terhadap negara-negara yang lain, sehingga diperlukan kerinduan untuk memerlukan sebuah kekuatan yang seimbang, yang kira-kira kekuatan-kekuatan itu kekuatan alternatif seperti Rusia misalnya, yang kemudian kalau didukung secara terbuka oleh China bergabung, kemudian misalnya India, maka negeri ini, maka dunia ini akan terjadi keseimbangan yang luar biasa yang kita berharap bahwa tidak lagi didikte oleh negara-negara barat, terutama yang diwakili oleh NATO dan Amerika Serikat sesuka-sukanya. Mereka melakukan kejahatan misalnya di Afrika, kejahatan di Timur Tengah, kejahatan di Afghanistan dan lain sebagainya. Nah, karena itu kita sangat sangat kita sayangkan ya, China yang menjadi sekutu ekonomi maupun yang lain selama ini, kok dia negara sangat besar yang sebetulnya juga ditakuti, dikhawatirkan juga oleh Amerika Serikat, tapi mereka masih bermain seakan-akan mengayun di antara dua karang. Sebetulnya seakan-akan mereka takut, satu sisi masih takut sama Amerika, di sisi yang lain mereka pengen dengan Rusia. Masih jauh gentleman Korea Utara yang memberi dukungan penuh terhadap Rusia dibanding misalnya China, dan negara yang raksasa ekonominya juga sudah mengalahkan Amerika, tetapi masih takut pada Amerika Serikat. Demikian juga India yang sebetulnya dari segi market, pasar dagang itu dua negara ini terbesar di dunia, karena China 1,4 miliar penduduk dan India 1,2 miliar penduduk, itu luar biasa. Ini negara-negara besar, dan sekalipun dalam hal tertentu mereka tidak bisa lagi didikte oleh Amerika, tetapi mereka belum menunjukkan koalisi yang kuat secara militer dengan Rusia. Kalau dalam konteks ini mereka menyatakan bahwa kami secara militer bergabung dengan Rusia, dan India juga demikian, langsung Amerika juga tidak ada apa-apanya. Nah, bagaimana Indonesia? Kita memang dari awal kita sesalkan, dan itu juga disesalkan oleh berbagai pengamat, kurang-kurangnya 3 pengamat politik internasional itu, tentang sikap Indonesia mengikut menutup Rusia. Mestinya di tengah situasi, dan sebetulnya situasi ini kan sudah lama, bubarnya Moskow, sejak Moskow perang dunia Amerika, perang dingin, yang setelah perang dunia kedua itu, satu diwakili oleh kekuatan diwakili oleh Moskow, satu oleh Amerika dan sekutunya NATO. Nah, itu kan sebetulnya agak seimbang tuh. Nah, Indonesia di tengah-tengah, bahkan di konteks penjajahan dunia waktu itu, ketika negara-negara Eropa menginvasi negara-negara termasuk Indonesia, Belanda, Inggris di India, di Cina, Amerika di Amerika Serikat, dan macam-macam, Prancis di Afrika Utara, Inggris di Afrika Utara, dan lain sebagainya, itu melakukan invasi dan militer maupun ekonomi pada masa itu ya, setelah itu kan sebetulnya setelah negara-negara ini memerdekakan diri karena ada perlawanan dilakukan bangsa-bangsa lokal di berbagai tempat termasuk Indonesia, kan kemudian bisa pimpin kita ya Bung Karno, tokoh pergerakan kita, tokoh diplomasi kita, salah satu tokoh kemerdekaan bangsa kita, Bung Karno bersama Joseph Tito di Yugoslavia menjadikan apa yang kita sebut dengan negara-negara non-blok dan Mahatma Gandhi di India. Ini mestinya direkatkan kembali, bukan kemudian menjadi semacam kacung kembali dari negara seperti Amerika Serikat. Nah, kemudian mencoba untuk berposisi kembali posisinya, dan tidak lagi ini misalnya sebagai ketua G20 Amerika menekan Indonesia supaya tidak lagi mengundang Rusia dan sebagainya, tapi posisi itu Indonesia masih tetap teguh untuk tidak mengikuti apa yang didiktekan oleh Amerika Serikat. Cuma kesempatan ini mestinya mereka lebih naik kelas, Indonesia lebih naik kelas memainkan, karena ada latar belakang historinya sebagai negara non-blok, bisa diorganisir kembali untuk menegaskan pilihan di tengah situasi seperti itu, dan menjadi katalisator, menjadi promotor perdamaian antara Rusia dan Ukraina, bahkan antara Rusia dengan negara-negara yang lain yang merasa terancam misalnya.
dengan alasan mereka gitu. Sehingga perang yang lebih besar yang seperti perang nuklir misalnya atau perang dunia ketiga tidak lagi menjadi bayang-bayang dalam pikiran umat manusia atau setidaknya dalam pikiran bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, saya kira apa yang ditampilkan oleh Amerika ya, yang oleh kita anggap sebagai hipokrit ya, politik internasional yang dimainkan oleh Amerika untuk kepentingan mereka sendiri, negara mereka dan sekutunya, itu kita tidak membenarkan apa yang dikatakan oleh Presiden Rusia dan pemerintahnya yang mengatakan bahwa sesungguhnya mereka berperang dengan NATO dan Ukraina hanya menjadi medan bagi mereka saja, medan pertempuran bagi mereka. Benar, karena mereka secara terang-terang dan sekutunya menyuplai senjata, juga secara terang-terang menyuplai bantuan keuangan ekonomi. Kemudian mereka juga secara terang-terangan banyak juga warga-warga sipil atau mata-mata tentara mereka dikirim ke medan perang untuk membantu Ukraina atau sejatinya berperang di pihak Ukraina di medan perang Ukraina. Jadi ini benar apa yang dikatakan oleh Presiden Putin. Nah, kawan-kawan sekalian, kemudian berita-berita yang kita lihat yang kemudian mengatakan macam-macam lah misalnya, tentunya itu adalah lebih pada perang media, perang opini yang ditebar oleh mereka-mereka yang berkepentingan, terutama Ukraina dan sekutunya ya. Sekutunya Ukraina sekarang ini adalah negara-negara NATO, Eropa, sebagian negara Eropa yang ini, kemudian juga terutama Amerika Serikat dan Inggris ya. Jadi banyak propaganda bohong, dan yang namanya juga propaganda pasti banyak bohongnya yang dilakukan oleh Ukraina dan kawan-kawan. Demikian juga tentu dia secara rutin dilakukan oleh berita-berita perang dirilis oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Nah, saya berharap bahwa dengan perang ini pola model-model kepemimpinan dunia itu berubah, model dominasi itu berubah. Kita berharap maka Rusia ini harus tetap tampil sebagai maksimal dan dia bisa didukung secara efektif oleh beberapa negara yang tidak sepakat dengan cara-cara Amerika dan sekutunya selama ini mendikte dunia, sehingga di masa depan Rusia, China, India atau negara-negara yang berpotensi secara penduduk, secara demokratis sangat besar, secara ekonomi sangat besar, dan juga secara militer juga cukup bersatu untuk mengimbangi pihak blok yang ada di Amerika dan NATO itu. Kalau tidak demikian maka akan susah. Negara ini akan tetap didikte oleh kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh NATO dan Amerika dan NATO serta sekutunya, dan kita bisa lihat sepanjang puluhan tahun ini terjadi di Timur Tengah, yaitu terutama misalnya Palestina dan Israel. Jadi Israel adalah sebetulnya seakan-akan kita juga bisa mengatakan bahwa bangsa Palestina itu berperang bukan dengan Israel saja, itu dengan Amerika di dalamnya. Karena ketika negara-negara di dunia dalam sejarah kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, kita lihat mengutuk apa yang dilakukan, kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel, Amerika adalah negara yang salah satu negara yang memegang mandat veto di PBB, selalu tampil untuk menyelamatkan Israel dan selalu menyuplai berbagai senjata kepada Israel dan hanya memberi gula-gula kepada Palestina. Ya seakan-akan silakan Israel membunuh Palestina karena Palestina dilarang, tidak punya senjata dan lain sebagainya. Inilah kemunafikan, ini pelajaran besar bagi bangsa yang beradab seperti kita maupun bangsa-bangsa kita yang beradab ini, yang melihat tidak boleh membela Amerika dan kemunafikan atau standar ganda yang diterapkan misalnya di Palestina, kebijakan luar negerinya di Palestina dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita berharap bahwa orang seperti Putin atau Rusia sebagai sebuah negara yang besar, bahkan dari sisi wilayah terbesar di dunia, kita berharap bahwa ini menjadi pemimpin blok yang lain, yang efektif, yang sehingga setiap apa yang dilakukan oleh Amerika, yang termasuk Israel di Timur Tengah, dengan sampai sekarang ini, yang kemarin kita juga saksikan betapa kejamnya mereka dengan menembak seorang wartawan Al Jazeera
yang karena mungkin Batam Malaysia agak sedikit memihak terhadap bangsa Palestina, sehingga mereka dengan mudah saja tidak ada hukuman bagi pemerintah dan tentara Israel, karena mereka pemerintah dan tentara Israel dari masa ke masa mereka berani melakukan apa saja karena mereka tidak pernah dihukum. Ada pembelanya di dunia internasional, yaitu yaitu Amerika Serikat. Karena itu saya sering berkelakar mengatakan sebetulnya Amerika Serikat ini adalah hantu atau setan besar dunia yang dikagumi oleh manusia hipokrit, bangsa-bangsa hipokrit yang menganggap mereka itu hebat padahal mereka adalah penjahat dunia. Nah, karena itu kita butuh orang suatu super power atau sebuah kekuatan besar juga yang bisa menyelamatkan peradaban umat manusia. Dan itu yang hari-hari kan menurut saya adalah Rusia atau Putin. Terlalu banyak kemunafikan tampilkan negara-negara Amerika dan NATO. Tidak bisa kita percaya dalam jangka panjang dan berkawan dalam jangka panjang. Oleh karena itu saya berpendapat bahwa ini juga diketahui oleh Tiongkok, ini juga diketahui oleh India, ini juga diketahui negara-negara Arab misalnya Timur Tengah atau negara-negara yang non Eropa yang mereka selama ini menjadi korban keganasan kebijakan luar negeri Amerika dan sekutunya. Mereka sebaiknya bersatu padu, termasuk Indonesia. Kalau Indonesia misalnya tetap berada di negara non-blok, tetapi secara militer misalnya seperti China, India atau negara-negara seputarnya menyatu dengan Rusia di bawah pimpinan Rusia untuk membangun suatu peradaban yang seimbang, peradaban politik, hubungan politik yang seimbang, kekuatan yang seimbang di dunia internasional, sehingga Amerika tidak lagi serta-merta suka-suka mendikte secara militer maupun ekonomi negara-negara yang lain di dunia. Tanpa itu saya kira susah. Termasuk juga andaikan ini kali ikut campurnya Rusia suatu ketika menyelesaikan menekan Israel, saya kira soal Palestina itu akan selesai dengan cepat. Nah, karena itu kita dalam konteks Indonesia saya kira pemerintah kita mesti tegas, tidak boleh menjadi jubir atau menjadi kacu dari negara seperti Amerika dan sekutunya. Nah, saya kira rame-rame soal kunjungan Presiden Jokowi kemarin ke Amerika Serikat yang kemudian tidak disambut, katanya tidak disambut dan sebagainya, saya kira itu teknis diplomasi saja, protokoler saja, dan tidak perlu ditanggapi secara ini. Kalaupun itu benar, misalnya dia tidak pemerintah kita tidak dianggap oleh pemerintah Amerika sekarang ini karena mereka tidak bisa mendikte pemerintah kita dalam kaitannya dengan masalah penyelenggaraan pertemuan G20 yang akan datang, justru itu bagus. Justru kita salut terhadap pendirian pemerintah kita, dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Jadi tidak ada masalah. Anda tidak sambut atau tidak sambut, tapi kami punya prinsip seperti itu, bahwa kami tidak boleh dalam soal penting seperti sebagai ketua G7 yang itu lebih pada soal kebijakan ekonomi dan moneter, tidak boleh dicampurkan dengan soal perang di Rusia dan Ukraina. Itu benar apa adanya, dan kita setuju dengan beberapa pengamat internasional Indonesia dari kita juga berpendapat seperti itu. Nah, jadi kita jangan terlalu ramai mengatakan bahwa tidak diangkat. Ya sudah pasti bahwa ketika kita punya kedudukan tegas terhadap sikap kita terhadap satu negara, bahwa kemudian suatu peristiwa terjadi di negara itu, kemudian kita tidak itu tidak jadi masalah. Yang penting bahwa kita mau mengatakan tidak terhadap mereka, bahwa kemudian mereka menganggap bahwa kita ini sudah didikte, itu suatu prestasi yang luar biasa dibanding negara-negara lain, misalnya disambut, dielus-elusnya apa tidak punya harga, karena mudah sekali didikte oleh dia negara berdaulat, tapi mudah sekali mengikuti keinginan negara yang lain yang sebetulnya tidak masuk akal dan justru merendahkan harkat dan martabat bangsa kita. Jadi saya kira
orang banyak mencibir mengatakan bahwa tidak dijemput. Nah tentunya kita akan lihat. Kalau saya tidak dijemput itu mungkin alasan misalnya tidak di ini adalah alasan-alasan teknis saja kayak protokoleran misalnya ya. Eh, ya mungkin lebih pada mungkin ada yang mereka kurang selek karena kenapa usulan-usulan mereka ditolak. Nah itu justru kalau itu yang menjadi alasan Amerika misalnya sehingga secara protokoler tidak di ini oleh para pejabat-pejabatnya, saya kira disitulah sebetulnya nilai kita bahwa kita berani menolak apa yang didiktekan oleh Amerika Serikat walaupun dalam hal-hal tertentu masih bisa kita kerjasama misalnya. Jadi dalam konteks ini saya kira bila perlu setelah ini pemerintah Jokowi, pemerintah Indonesia, aku harus lebih naik kelas lagi untuk karena kita ini bangsa yang besar dari jumlah penduduk, bangsa yang secara akademis kita punya kebudayaan, kita punya peradaban di masa lalu yang dikagumi oleh orang. Seorang pemimpin ada Bung Karno yang menjadi corong internasional pada saat itu untuk melawan imperialisme dan kolonialisme pada saat itu dan rata-rata kemudian bangkit rakyat di dunia menjadi inspirator. Nah, karena itu dalam kaitan dengan ketika terjadi polarisasi yang terjadi di Rusia dan di satu pihak dan negara-negara di pihak yang lain, saya kira Indonesia harus memainkan itu dengan segala keterbatasan mungkin yang dimiliki oleh pemerintah kita, tapi kita tetap dalam semangat itu. Kita harus mendukung pemerintah kita apapun kekurangannya. Tentu kekurangan yang berkaitan masalah domestik kita akan memberikan kritik terhadap itu. Tapi dalam konteks dunia internasional untuk kepentingan bangsa kita secara internasional, kita harus memberi dukungan, bersatu untuk memberi dukungan penuh terhadap pemerintah kita untuk mengambil langkah-langkah yang tidak mudah didikte oleh apa yang disebut dengan misalnya negara barat yang kadang-kadang justru bermusuhan karena kepentingan mereka tidak terpenuhi. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, saya sebelum kita mengakhiri video ini, saya menghimbau bahwa dalam konteks misalnya kemarin kunjungan ke Amerika Serikat, saya juga agak awalnya itu kok bisa negara-negara pimpinan negara asing kok maunya saja ketemu menghadap tuan besar ke sana, kemudian setelah ketemu dengan kongresnya Amerika, apa sih sebetulnya? Tapi mungkin di balik itu mungkin ada hikmah, mungkin kerjasama ekonomi dan lain sebagainya atau yang lain gitu loh. Tapi bukan berarti bahwa kepimpinan negara Asia ini kesana kemudian mau nunduk misalnya apapun yang ini oleh Amerika Serikat, itu hanya soal tempat saja. Nah, oleh karena itu kita perlukan ke depan mungkin ya di masa akhir Pak Jokowi ini 2-3 tahun lagi kita dalam konteks diplomasi internasional, saya kira sebaik-baiknya tim ini bekerja supaya Indonesia bisa dianggap secara maksimal di dunia internasional dan tidak juga didikte secara serampangan oleh negara-negara yang mengaku diri sebagai negara adidaya secara militer maupun ekonomi, tetapi kita membangun hubungan antar negara dengan diplomasi ekonomi yang saling menguntungkan, diplomasi politik yang juga saling menguntungkan, yang seimbang, yang juga harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam menyelesaikan setiap persoalan-persoalan dunia, ikut serta. Dan itu adalah amanah konstitusi kita, dalam pembukaan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, secara internal domestik Indonesia mungkin banyak kebijakan dalam negeri kita, pemerintah kita yang tidak memuaskan rakyat kebanyakan, tetapi itu ada mekanisme misalnya bisa mengontrol, mengkritik sehingga lakukan perbaikan-perbaikan dalam kinerja untuk kepentingan percepat kesejahteraan rakyat kita. Nah, dan mekanisme demokrasi kita berjalan dengan baik di masa depan. Nah, karena itu saya kira sekali lagi terlepas dari mungkin orang melihat banyak kekurangan pemerintahan kita, tetapi dalam konteks pemerintahan kita harus bersatu untuk memberi dukungan dan memberi warning supaya pemerintah tegas dalam posisi mereka dalam memainkan percaturan internasional dengan elegan dan sesuai dengan cita-cita proklamator kita dan cita-cita konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Kawan-kawan sekalian, sebelum kita akhiri, saya
mengingatkan jangan lupa subscribe, like dan komen channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.